Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan bahas secara singkat ya terkait dengan materi resiko and return pada mata kuliah manajemen keuangan. Nah, di dalam investasi itu ada dua hal yang patut kita pertimbangkan. Yang pertama itu resiko atau risk ya, dan juga tingkat pengembalian. Jadi suatu investasi pasti punya dua macam hal ini ya. Ada resiko, tapi di balik resiko juga ada return. Nah, apa sih return? Return itu adalah tingkat pengembalian atau imbalan yang diharapkan, yang kita inginkan gitu ya. Pasti kan ketika melakukan investasi ingin untung, oleh karena itu tingkat keuntungan itu biasanya disebut dengan return. Misalnya kita melakukan investasi keuntungannya 10%, oh ya berarti 10% itulah return-nya gitu. Kalau minus ya berarti return-nya minus gitu, atau rugi. Kemudian resiko. Nah, resiko ini adalah kemungkinan terjadinya hasil yang kita tidak inginkan ya, lawan dari return yang tadi. Resiko ini misalnya mungkin kalau dalam saham misalnya penurunan harga saham, atau misalnya melakukan investasi lain contohnya ada harga yang turun gitu ya, harga jual yang turun. Dulu kita beli sekian, beli 1.000 perak per lembar, tapi ketika dijual justru lebih murah. Nah, itu kan berarti resiko ya yang harus ditanggung. Apapun investasinya, sebenarnya pasti ada resikonya. Kita beli obligasi pemerintah, resikonya ya mungkin tidak dibayar. Resiko jika negaranya bangkrut, nah seperti itu. Jadi apapun yang kita pilih pasti ada resikonya. Nah, ini konsep dasar dari investasi. Investor itu suka return, tapi nggak suka resiko. Ini pasti ya, kita juga semuanya sama. Ingin investasi dengan return yang setinggi-tingginya, namun ingin resiko serendah-rendahnya. Nah, padahal relationship seperti itu tuh tidak terjadi. Biasanya di dalam investasi, semakin tinggi return, maka semakin tinggi resikonya. Sehingga kalau di dalam investasi ada yang disebut high risk, high return. Nah, ini adalah pola konsep pemikiran investor ya, biasanya semakin tinggi resiko yang ingin kita ambil, maka biasanya return-nya juga semakin tinggi. Tetapi kalau kita adalah tipe yang tidak suka return yang tinggi, ya berarti, tidak suka resiko yang tinggi ya, berarti suka resiko yang rendah ya, berarti kita harus pilih investasi dengan return yang rendah juga. Karena di balik return yang tinggi, suatu investasi itu biasanya punya resiko yang tinggi juga. Nah, kemudian di dalam investasi ini ada dua jenis aset investasi ya. Yang pertama, jika kita pilih investasi dengan satu jenis instrumen, misalnya hanya saham A, nah maka berarti kita punya namanya instrumen investasi aset tunggal. Nah, sementara kalau misalnya kita punya beberapa saham dalam satu instrumen jenis saham gitu ya, misalnya saya punya saham BCA, saya punya saham Unilever, saya punya saham Bumi misalnya. Berarti kan saya punya beberapa saham ya, itu disebut portofolio. Jadi kalau portofolio itu sekumpulan instrumen investasi gitu. Nah, nanti kita akan menghitung, kalau untuk perhitungan kali ini, di video ini saya hanya akan bahas tentang perhitungan aset tunggal saja ya. Nah, di dalam resiko aset ini juga ada resiko one on a standalone basis sama ya in a portfolio context. Nah, kalau misalnya yang alone basis yang tadi ya kalau kita hanya punya satu jenis investasi, resikonya ya hanya satu jenis aset itu aja. Tapi kalau kita punya lebih dari satu jenis instrumen, maka kita juga punya perhitungan portfolio konteks ya. Jadi cara menghitung resiko pada instrumen investasi portofolio. Nah, resiko portofolio ini ada dua macam, ada resiko sistematis dan tidak sistematis. Kalau yang di tidak sistematis dulu ya, atau diversifiable risk itu adalah resiko yang ditimbulkan dari internal perusahaan biasanya atau kurang lebih diversifiable itu dia bisa kita diversifikasi resikonya. Diversifikasi itu seperti apa ya? Eh, diversifikasi itu jadi penganeka-ragaman. Misalnya kalau di MO tuh mungkin atau pemasaran diversifikasi produk misalnya. Jadi si perusahaan Paragon misalnya dia menciptakan produk Wardah
makeover dan lain sebagainya gitu ya, macam-macam. Karena target pasar mereka beda gitu, mereka melakukan diversifikasi pasar gitu. Atau misalnya Indomie dia punya berbagai macam rasa gitu ya, dia diversifikasi rasa produknya ya kayak gitu. Nah di dalam investasi juga ada ya diversifikasi resiko, dia menyebar, dia bisa diantisipasi resikonya secara internal lah ya gitu. Kalau yang market risk ini resiko market ya atau pasar ini sulit untuk dihilangkan resikonya karena pasti ini skalanya global ya dan sulit untuk perusahaan untuk mengakali istilahnya resiko market ini. Jadi ada dua macam resiko ya. Ada resiko yang mungkin bisa kita atur atau kita antisipasi, ada juga resiko yang tidak bisa kita atur. Nah, kita hanya bahas di aset tunggal aja ya untuk video kali ini. Kalau untuk yang portofolio mungkin sudah kita bahas dulu di kelas ya. Nah, di dalam komponen investasi itu tuh kita biasanya sering banget ketemu dengan yang namanya istilah yield ya. Yield itu juga salah satu komponen return di dalam investasi. Kemudian ada yang disebut capital gain or loss. Nah, ini juga salah satu return ya yang didapatkan. Biasanya sih berhubungan dengan saham. Kalau capital gain or loss. Jadi kalau misalnya kita beli harga saham di 1.000 perak per lembar, kita jual lebih mahal. Nah, itu disebut capital gain. Kalau misalnya kita beli saham 1.000 perak per lembar, kita jual lebih murah ya, berarti kita rugi. Itu capital loss namanya. Jadi untuk return ini adalah penjumlahan dari capital gain plus yield-nya ya. Kalau di dalam saham mungkin ada dividen gitu ya. Ini rumus-rumus ini biasanya dipakai oleh tahap tingkat kalian ya. Atau mungkin kalau kalian mau masuk konsentrasi keuangan ada nih rumus-rumus return saham ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita bakal masuk, kalau tadi sudah kita bahas tentang return-nya ya, return dari aset tunggal, tadi yield, kemudian capital gain or loss gitu ya. Nah, kita sekarang akan bahas tentang resiko. Jadi kita bakal menghitung resiko dari aset tunggal. Ya, yang pertama yang perlu dihitung itu expected return atau return yang kita harapkan ya. Kemudian yang kedua kita akan melakukan perhitungan deviasi standar dan yang terakhir koefisien variasi. Nah, ini soalnya, jadi misal suatu perusahaan punya dua macam instrumen saham, yaitu Martin Product dan juga WOS Water. Jadi kita akan menghitung satu persatu ya. Bagaimana resiko kalau misalnya Martin Product, gimana resiko untuk US Water. Kemudian ini ada permintaan akan produk perusahaan, jadi ada kuat, normal, lemah. Kemudian tingkat probabilitas terjadinya, permintaan produk yang kuat itu 30% atau 0,3, probabilitas terjadinya permintaan yang normal itu 40% atau 0,4, dan probabilitas terjadinya permintaan yang lemah itu 30% atau 0,3. Nah, kemudian di sebelah kanannya ini ada dua macam saham ya. Kalau misalnya permintaan akan produk perusahaannya kuat, maka tingkat pengembalian saham dari Martin Product 100%, kalau US Water 20%. Kalau yang normal, kalau permintaan akan produk perusahaannya normal, berarti tingkat pengembalian saham Martin Product sekitar 15%, US Water 15%. Kalau lemah, ini Martin Product di negatif ya. Kalau dalam negatif 70%, US Water 10%. Nah, nanti kita itu akan memilih gitu ya, mana sih yang paling bagus gitu. Nah, kita akan hitung dulu ya. Tadi langkah yang pertama masih ingat kita hitung expected return dulu. Di sini ada blank. Nah, salah, salah. Sorry. Kita akan hitung satu persatu dulu ya. Sebentar, ada WA dulu ya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah em, dari apa dulu ya? Martin Product ya.
Kita hitung dulu expected return margin product. Expected, langkah yang pertama. Margin produk. Rumusnya tadi ya, yang tadi. Oh, ya, tadi saya skip ya. Nah, yang ini ya, eh, return dikali probabilitas. Karena ini sih hanya flashback aja, jadi nggak selalu detail ya saya bahasnya. Return satu kali probabilitas ke satu. Karena ada tiga kondisi ya, jadi kita ada tiga. Return kondisi kedua kali probabilitas kedua tambah eh, return ketiga pada probabilitas kondisi yang ketiga juga. Nah, kita lihat di sini margin produk ya, returnnya 100%, eh 100%, kalau 100% boleh 100% dikali probabilitas 1, 0,3. Tambah kondisi yang kedua ya, 15% kali 0,4. 15% kali ya, titik T kali 0,4 tambah kondisi yang ketiga, minus minus ya, 70% kali 0,3. Minus 70% kali 0,3. Ntar saya bawa kalkulator dulu. Oke. 100%, nah ya, dikali 0,3, ya 0,3 ya, tambah 15% dikali 0,4, 0,06. Nah, ini kan minus ya, berarti bersiap minus aja. Jangan tambah. 70% kali 0,3. Minus 0,21. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan 0,3 tambah 0,06 dikurangi 0,21 ya. Yaitu 0,15. Kalau dikali 100%, dikali 100 aja, berarti jadi 15% ya untuk expected return margin product. Sekarang kalau yang US Water ya, rumusnya sama, kondisi saat return kondisi satu, tar, gini aja ya. Jadi kalian kalau ngerjain juga harus rapi, ada penanda di mana gitu ya, perhitungan yang barunya. Return kedua dikali probabilitas kedua tambah return kondisi tiga dikali probabilitas kondisi ketiga. Nah, cukup kita lihat return US Water ya. Yang ini jangan dilihat, yang ini aja. US Water 20% kali 0,3. 20% kali, nggak apa-apa lah ya. Harusnya titik, nggak apa-apa. Sama aja. Kemudian kondisi dua 15% kali 0,4. 15% kali 0,4 tambah kondisi 3 10% kali 0,3. 10% kali, nggak apa-apa lah, malah kali lagi. Oke, kita hitung 20% kali 0,3. 0,06 tambah 15% kali 0,4. 0,06 sama juga ya, tambah 10% kali 0,3. Kalau ini nggak ada yang negatif ya, jadi aman, plus semua. Nah, tinggal dijumlahin 0,06 tambah 0,06 tambah 0,03. Sama ya, 0,15. Atau kalau dikali 100%, 15%. Nah, ini expected return-nya. Jadi margin product dan US Water sama-sama 15%. Ini perhitungan detailnya ya. Kemudian langkah yang kedua, setelah menghitung expected return adalah menghitung deviasi standar. Deviasi standar ini kalau di dalam perhitungan keuangan ini adalah resiko ya. Jadi kalau perhitungan deviasi standarnya semakin kecil, berarti resiko investasi itu semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin besar deviasi standarnya, maka semakin besar resikonya. Jadi kalau tadi ada dua pilihan ya, ada margin product dan US Water, pilih yang deviasi standarnya yang paling kecil, karena dia yang punya resiko yang paling kecil. Oke, ini saya sudah siapkan tabel. Nanti kalian juga kalau di ujian, buat ini seperti ini ya, defisit standarnya, supaya lebih mudah perhitungannya.
Karena kan ada rumus-rumus gitu ya. Kita mulai ke Martin Product dulu ya. Nah, di Martin Product, nah, yang tabel probabilitas kejadian ini diisi sesuai soal tadi ya, yang kuat, normal, lemah gitu. Probabilitasnya tadi yang kuat itu 0,3, yang normal atau kondisi 2 0,4, kondisi 3 yang lemah 0,3. Jadi ditulis lagi gitu ya sesuai soal. Kemudian ini juga ditulis lagi sesuai soal. Tadi kalau kuat tingkat pengembaliannya 100%, kalau normal 15, kalau lemah negatif 70%. Gini aja ya. Kemudian tadi expected return-nya 15%. Ini yang tadi dihitung. Ya, nah yang tadi yang ini. Ya, ditulis sama kita di sini 15%. Kemudian kita mulai hitung RI dikurangi R. RI ini adalah rate of return-nya, sementara R ini expected return-nya. Jadi untuk kondisi kuat adalah 100% dikurangi 15%. Ya, 85%. Atau kalau di dalam desimal 0,85. Kemudian kondisi normal, 15% dikurangi 15%, 0 ya. Kemudian kondisi lemah, negatif 70% dikurangi 15%. Negatif, negatif ya, negatif 0,85 gitu. Kemudian hasil ini dikuadratkan. Jadi 0,85 dikuadratkan, dipangkatkan 2, jadi 0,7225, 0 pangkat 2, 0. Ini juga sama ya, karena kuadrat, jadi sudah tidak minus lagi. Nah, sesudah ini kemudian tabel RI min R kuadrat ini dikalikan dengan probabilitas. Yang pertama, kita hitung yang tabel ini ya, 0,7225, 0,7225 dikali 0,3. Kalau ini pembulatannya, kalau bisa sepanjang mungkin ya, karena lebih panjang, lebih akurat sebenarnya. Tapi karena kita tidak berbicara tentang nominal, sebenarnya nggak masalah dibulatkan juga. Tergantung. Yang penting sih konsisten. Kalau misalnya dibulatkannya 3 angka di belakang koma, semuanya juga sama gitu. Jadi jangan yang atasnya dibulatkan 2 angka, yang di bawahnya satu gitu. Terus ini ya, 0 dikali 0,40. Kemudian yang lemah 0,7225 dikali 0,3. Jawabannya sama ya, 0,21675. Kemudian ini ditotalkan. Nah, segini ditotalkan, hasilnya 0,4335. Nah, kemudian karena deviasi standar ini akar ya, jadi standar deviasi ini adalah nanti jadi akar dari 0,4335 ini. Nah, akarnya berapa? 0,6584. Atau kalau didesimalkan 65,84%. Nah, mudah ya. Jadi deviasi standarnya 65% untuk yang Martin product. Silahkan lakukan pada US Water ya. US Water juga kurang lebih seperti tadi. Dimasukkan probabilitas kejadiannya sama kayak Martin product ya. Ini juga dimasukkan expected return-nya. Kemudian ditulis expected return-nya di sini 15%. Kemudian kita akan mengurangi ya return yang akan dikembalikan, rate of return dikurangi ekspektasi kita nih. Ekspektasi kita tuh lebih tinggi atau lebih besar sih dari return yang seharusnya gitulah ya, kurang lebih. Jadi 20% dikurangi 15%, isinya 5%. Boleh ditulis dalam persen, boleh ditulis dalam desimal. Tapi kalau bisa sih desimal aja ya untuk menghindari kesalahan sebenarnya. Kadang suka error ya, mahasiswa tuh kadang 5% jadi 0,5, kadang ada aja yang kayak gitu ya. Entah itu sengaja atau tidak sengaja. Jadi lebih baik sih perhitungan ini didesimalkan semuanya. Jadi 20% kurangi 15%, 5%. Kemudian 5%-nya kita ubah ke dalam desimal. Jadi
mengubah dari persen ke desimal itu dibagi 100 aja. Jadi persen itu sebenarnya per 100 ya. Jadi 5% itu kalau kita ganti bajunya, dibedah gitu ya. 5% itu adalah alias 5 dibagi 100 ya. Jadi 0,05. 0,5 sama 5% itu saudaraan ya. Sama sama bukan saudaraan malah orangnya sama ya, cuman beda bajunya doang. Kalau ini dalam persen satuannya, ini kalau dalam desimal gitu. Kayak kita ini pakai baju kuliah, ini pakai baju rumah gitu ya. Ya sama aja. Nah, gitu. Kemudian 15% kurangi 15%, 0. Kemudian yang ketiga, 10% kurangi 15% ya, negatif. Jadi negatif 5% atau negatif 0,05. Langkah yang berikutnya kita kuadratkan ya, si 0,05 ini kita kuadratkan. 0 kuadrat 0, ini negatif 0,05 dikuadratkan 0,0025. Setelah dikuadratkan, langkah yang berikutnya nanti dikali probabilitas terjadinya. Nah, untuk yang ini itu adalah hasil dari 0,025 ya, yang ini dikali probabilitasnya 20%. Kemudian ini yang kedua 0 dikali 15% 0. Dan yang terakhir itu 0,025 dikali 10%. Ya, 0,0075. Bentar. Harusnya 0,025 ya. Nah, saya salah ngerjain nggak ya ini? Oke, 0, bentar, bentar. Berarti 0,05 dikali 0,05 ya, 0,0025 betul, dikali 10% ya, 0,00025. Kita hitung ulang aja ya. Kita tambahkan 0,00075. Oh iya ya, betul. 0,001 ya jawabannya. Oke. Nah, 0,001 ini kita kuadratkan. Soalnya waktu di kelas kita nggak ngitungnya lihat ini ya, nggak lihat apa PT ngitungnya 0,001. Oh, kok beda dikit aja ya. Saya ganti ya ini ya. Kalau yang kemarin salah diperbaiki aja. Berarti jawabannya standar deviasinya itu akar 0,001 berarti 0,0316 gitu aja ya. Atau kalau kita kalikan 100 berarti 3,16%. Nah, nanti saya hapus ya. Saya anulir. Berarti bukan 3,8, tapi 3,16. Jangan bilang 3,16 ya. Kalau angka di belakang koma, kita nyebutinnya satu-satuan aja. 3,16 gitu ya. Jangan 3,16. Sudah, nah kita bandingkan ya seperti ini. Ternyata deviasi standarnya lebih kecil ya, 3% aja. Nah, yang terakhir ada yang disebut dengan koefisien variasi. Oke, sebelum kita bicara tentang koefisien variasi, ini digunakan kalau misalnya kita bingung gitu ya. Bingung kayak gimana. Mungkin sebelum saya bahas tentang gimana cara pakainya, kita iniin dulu aja ya. Kita tulis dulu ya, return yang diharapkan tadi Martin Product kan 15%, ini juga sama. Deviasi standarnya tadi ini tadi 65 ya. Yang tadi 3,16. Sebenarnya kalau lihat dari sini ya, logikanya kalau kita pilih mau Martin Product atau US Water, pertama yang kita pertimbangkan return. Return mereka sama, oke ya, berarti sama-sama tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa dipilih karena sama gitu. Nah, hal yang kedua yang kita hitung adalah resiko. Ya, berarti kan defisit standar itu kan resiko ya. Namanya resiko berarti kita kan pengen pilih yang paling kecil. Nah, berarti dari US Water dan Martin Product yang kita pilih jelas US Water ya.
dengan resiko yang paling kecil. Sehingga kalau kita bandingkan mana yang harus kita pilih, ya kita pilih US Water. Tanpa kita hitung koefisien variasinya, sebenarnya udah jelas. Karena dari sisi return yang sama, kita dapat resiko yang jauh lebih kecil gitu. Kayak kita punya dua jenis investasi, kemudian menawarkan return yang sama, tapi resikonya yang satu gede banget, yang satu kecil banget, yang mending pilih yang kecil ya. Jadi US Water yang terpilih dengan return sama, tapi resiko lebih rendah. Seperti ini. Nah, koefisien variasi biasanya digunakan kalau misalnya kita agak bingung ya untuk memilih. Memilih seperti apa? Nah, seperti ini. Kalau tadi udah jelas ya sebenarnya return yang diharapkan sama deviasi standar yang lebih kecil pilih US Water. Tapi ceritanya gini, kalau misalnya kita dihadapkan pada dua jenis investasi, punya pengembalian yang sama, standar deviasi yang berbeda, kita pilih yang standar deviasinya yang lebih rendah. Ini sama ya kayak yang kita bahas ya, yang tadi. Kita pilihnya US Water. Kondisi kedua, jika investasi punya resiko yang sama besar tapi ekspektasi pengembaliannya beda. Oke, di sini aja ya. Ini kondisi yang kedua. Misalnya, ini return, ini deviasi ya atau resiko. Ini investasi A, ini investasi B. Misalnya, tadi, bentar saya lihat dulu. Oke, deviasi standarnya sama. Misalnya ini sama, resikonya sama-sama 3%. Tapi kalau yang ini returnnya 10%, yang ini 20%. Yang mana yang dipilih? Tentu yang ini ya, yang B. Dengan resiko yang sama, dia menawarkan return yang lebih tinggi. Berarti pilih yang investasi B. Nah, ini jelas jawabannya. Tapi, yang ketiga, kalau misalnya, nah, misalnya ada investasi A dan B. Ini deviasi standarnya ini 2%, ini 3%. Oke, tapi kalau secara resiko, kita pilih yang A kan, karena dia menawarkan resiko yang lebih kecil. Tetapi kalau secara return, misalnya ini 10%, ini 9%. Misal, mana yang kita pilih kalau secara return? Yang B kan? Nah, ini return yang lebih tinggi di B, resiko yang lebih rendah di A. Nah, kalau bingung kayak gini, terus yang mana dong yang kita pilih? Kalau secara return kita pilih B, secara deviasi standar kita pilih yang A. Lalu yang mana kita pilih? Nah, kalau bingung kayak gini, baru dipakai koefisien variasi. Gitu. Rumus koefisien variasi itu gimana sih? Nah, rumus koefisien variasi itu adalah resiko dibagi return. Resiko dibagi return. Hmm. Kalau misalnya kita bahas balik lagi ke soal yang Martin Product dan US Water, untuk koefisien variasi itu rumusnya resiko dibagi return. Resikonya kan ini return. Nah, jadi kalau mau ngitung koefisien variasi, itu tinggal 65,84% dibagi 15%, 4,38. Kalau yang ini 3,16% kali bagi 15%, 0,2. Harus saya hitung lagi tadi. Ya, benar. 3,16 dibagi 15%. 0,21 ya. Koefisien variasi ini juga memperlihatkan ya antara rasio dari resiko dan return. Semakin besar berarti resikonya semakin besar. Kalau koefisien variasi, maka pilih yang resikonya koefisien variasinya yang paling kecil gitu. Kalau dalam hal ini ya udah jelas sih jawabannya tadi juga US Water ya tanpa dihitung. Tapi kalau kita hitung nih koefisien variasi yang nomor 3 ya misalnya, berarti 2% dibagi 9%. Salah. 2% dibagi 0, kok 3? Dibagi 9%. 0,2. Ini ya, 22. Nah, coba kita hitung koefisien variasi yang B. Berarti 3% dibagi 10%. 0,3. Ah, ya udah. Ini yang lebih besar ya. Yang B nih, 0,3%.
berarti jangan dipilih, udah aja pilih yang variasinya paling kecil, yaitu berarti kita pilih investasi A. Hmm. Di tengah selisih yang sangat tipis ya, kayak gitu. Seperti itu untuk video kali ini penjelasannya ya. Untuk portofolio itu kemarin sudah saya bahas. Sebenarnya kalau portofolio agak kompleks ya, karena ada berbagai macam resiko yang harus dihitung. Salah satu metodenya itu yang disebut dengan CAPM dan itu lumayan sangat menguras waktu ya. Jadi kemarin di kelas hanya saya kenalkan saja ya tentang beberapa resiko seperti itu. Kalau ini contoh, dah seperti itu ya. Kalau gitu saya tutup video ini. Terima kasih banyak sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.